你是就算身死，会被湮灭，造出尽毁。 Halo semuanya, selamat datang kembali di Andai Channel. Sebelum kita lanjut, Mimin mau mengingatkan bahwa video ini mengandung spoiler ya guys. Perlu diketahui juga, alur cerita di novel dan donghua pada dasarnya sama. Hanya saja, ada beberapa bagian yang tidak ditampilkan di versi film atau donghuanya. Jadi, pastikan kalian nonton sampai selesai supaya tidak ketinggalan ceritanya ya. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya ya, supaya Mimin makin semangat upload video berikutnya. Terima kasih dan selamat menonton. Sun Yunsan dengan cepat menjelaskan bahwa persatuan kultivasi berada di wilayah perbatasan antara negara iblis api dan negara iblis emas. Tempat itu diselimuti kabut beracun sepanjang tahun, sehingga sangat sulit ditemukan dan hampir mustahil ditembus oleh kultivator biasa. Ia terdiam sejenak, tampak ragu lalu menatap Wang Lin. "Saudara Wang, apakah Anda benar-benar berniat menuju ke sana?" Wang Lin tersenyum tipis. "Aku tidak yakin bisa menembus batasan itu sendiri. Namun, bagi leluhur alam surgawi, hal seperti itu seharusnya bukan masalah." Mendengar jawaban tersebut, Sun Yunsan menarik napas panjang. Ia mundur beberapa langkah, lalu memberi hormat yang dalam. Wajahnya dipenuhi rasa syukur dan emosi yang sulit disembunyikan. "Saudara Wang, aku tidak tahu bagaimana harus membalas semua yang telah kau lakukan. Jika suatu hari aku bisa kembali ke planet Tianyun, aku pasti akan membalas budi ini." Wang Lin menggeleng pelan. "Saudara Sun, tak perlu berkata seperti itu. Bahkan, jika kau tidak mencariku, aku tetap akan mendatangi persatuan kultivasi. Leluhur itu telah 2 kali memprovokasiku. Jika aku tidak bertindak sekarang, maka akan ada yang ketiga dan keempat kalinya. Masalah ini tidak akan pernah berakhir." Sun Yunsan mengangguk penuh ketulusan. "Apapun yang terjadi, aku akan mengingat kebaikan ini." Setelah itu, Wang Lin memasukkan giok yang telah pecah ke dalam tasnya. Dengan satu kibasan lengan, ia dan Sun Yunsan menghilang dari menara. Saat mereka meninggalkan suku pemurnian jiwa, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dengan santai. Para kultivator serikat kultivasi yang tersisa pun ditangkap dan menghilang tanpa jejak. Di saat yang sama, perang di negara iblis api terus berlangsung. Pembantaian tanpa henti membuat darah mengalir di tanah dan bau kematian menyelimuti seluruh negeri. Konflik besar ini tak mungkin luput dari perhatian 7 negara lainnya. Terlebih lagi, ketika negara iblis api terjebak dalam perang panjang dan negara iblis langit hampir kehabisan pasukan, situasi ini menjadi kesempatan langka yang mungkin hanya muncul sekali dalam puluhan ribu tahun. Tak lama kemudian, di perbatasan negara iblis api dan negara iblis emas, semua meteor melesat melintas langit. Cahaya itu berhenti sekitar 5.000 km dari kabut tebal. Saat sinarnya menghilang, sosok Wang Lin muncul di udara. Ia mengibaskan lengan bajunya, dan lebih dari 10 kultivator segera muncul di sampingnya. Sun Yunsan berdiri di sisi Wang Lin. Hatinya dipenuhi kegelisahan, namun juga semangat yang membara. Dua perasaan itu bercampur, membuatnya sulit menenangkan diri. "Saudara Sun," ucap Wang Lin dengan tenang. "Pegang erat giok yang kuberikan. Meski pembatas di dalamnya tak bisa menghancurkan benih surgawi di tubuhmu, dalam keadaan krisis, giok ini dapat menunda efeknya." Setelah berkata demikian, Wang Lin melangkah masuk ke dalam kabut beracun. Di dalam pikirannya, ia memiliki beberapa spekulasi mengenai benih surgawi. Namun, semua itu hanya bisa dipastikan setelah bertemu langsung dengan leluhur alam surgawi. Di dalam menara yang tertutup kabut, seorang laki tua bertubuh pendek duduk bersila. Di hadapannya, 3 wanita cantik duduk diam. Salah satunya adalah Sun Raunan, adik Sun Yunsan. Gas merah muda keluar dari tubuh mereka membentuk ilusi makhluk surgawi yang menari di udara. Lelaki tua itu menarik napas dalam dan menelan seluruh ilusi tersebut. Namun, pada saat yang sama, matanya tiba-tiba terbuka. Cahaya emas memancar tajam saat ia menyadari kehadiran Wang Lin. Ilusi pun lenyap, dan ketiga wanita itu tampak sangat kelelahan, bahkan menunjukkan tanda-tanda penuaan. Saat Wang Lin melangkah lebih maju,
Kabut beracun mengelilinginya seolah hidup. Ratapan jiwa terdengar dari segala arah. Namun, ekspresi Wang Lin tetap dingin. Mencoba menggunakan mantra jiwa di hadapanku. Kau benar-benar tidak tahu batas kemampuanmu. Tiba-tiba Wang Lin tangannya membentuk segel. Pusaran jiwa. Kabut di sekelilingnya langsung bergejolak hebat dan tersedot dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap, seluruh kabut beracun menghilang. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, sinar matahari menyinari tempat itu. Di tangan Wang Lin terbentuk bola kabut beracun yang memancarkan untayan hitam seperti sutra. Tak jauh dari sana, sebuah kastil putih menjulang. Hampir 100 kultivator melayang di udara di sekitarnya. Mereka menatap bola kabut di tangan Wang Lin dengan wajah tercengang. Dengan satu kalimat singkat, Wang Lin memerintahkan mereka memberi jalan. Sebagian besar kultivator segera mundur. Namun, seorang pemuda yang terlalu percaya diri berani menantangnya. Tatapan dingin Wang Lin langsung menusuknya, membuat darah muncrat dari mulutnya dan kata-katanya terhenti. Tak lama kemudian, seorang penjaga surgawi menyerang. Namun, Wang Lin tetap melangkah maju tanpa berhenti. Dengan satu jari, ia melepaskan jari kematian yang menghancurkan serangan lawan dan membunuhnya seketika. Tanpa menoleh ke belakang, Wang Lin terus berjalan menuju kastil putih. Pada saat itulah, sebuah suara berwibawa dan penuh tekanan terdengar dari dalam kastil. "Siapa kau?" "Kau telah memprovokasiku 2 kali," ucap Wang Lin dengan suara yang sangat tenang. "Dan sekarang, setelah aku datang sendiri ke sini, kau justru bertanya siapa aku." Nada suaranya datar, sulit ditebak apakah ia sedang marah atau sama sekali tidak peduli. Di dalam kastil putih, lelaki tua bertubuh pendek itu mengerutkan kening. "Namamu Wang?" "Aku tidak ingat menyinggung seseorang yang bernama Wang." Namun, jauh di dalam hatinya, ia sudah waspada. Dari aura yang dipancarkan Wang Lin, ia tahu orang ini bukan kultivator biasa. Dia telah mencapai tahap awal ascendant dan bahkan memiliki daunnya sendiri. Tiba-tiba, salah satu wanita di hadapannya, Sun Raunan, berbicara dengan suara lembut namun yakin. Dia pasti Wang Lin. Wang Lin. Lelaki tua itu tersentak. Ekspresinya langsung berubah muram. Ia tidak pernah menyangka bahwa kultivator kecil yang dulu ingin ia tangkap dan jadikan penjaga surgawi kini telah tumbuh sejauh ini. Jika ia tahu sebelumnya, dia tidak akan pernah memprovokasi Wang Lin. Setelah berpikir sejenak, lelaki tua itu menarik napas dan berkata perlahan, "Saudara kultivator Wang, akulah yang ceroboh dan telah menyinggungmu 2 kali. Kau sudah membunuh 2 penjaga surgawiku. Kita impas. Hari ini, aku tidak akan mempersulitmu. Pergilah, dan setelah ini, jalan kita tak akan bersinggungan lagi." Ketiga wanita itu terkejut. Mereka mengenal leluhur ini dengan sangat baik. Orang ini berpikiran sempit dan penuh kesombongan. Namun sekarang, seseorang telah datang mengetuk pintunya, dan dia justru memilih mengalah. Terutama Sun Raunan. Dalam benaknya, Wang Lin tetaplah seorang kultivator muda. Sehebat apapun dia, seharusnya dia tak sebanding dengan leluhur alam surgawi yang memiliki 8 penjaga surgawi tersisa. Namun, Wang Lin terus melangkah maju. Ia menggelengkan kepala. 2 penjaga surgawi hanyalah 2 giok yang pecah, katanya dengan dingin. "Bagaimana itu bisa menghapus kesalahanmu karena telah menghinaku?" Wajah lelaki tua itu langsung berubah. Cahaya emas memancar dari matanya. "Sombong," bentaknya. "Kau hanyalah ascendant tahap awal. Apa kau pikir aku tak bisa membunuhmu?" 8 penjaga surgawi, panggil Kaisar Langit. Bunuh dia. Begitu perintah itu keluar, 8 sosok melesat keluar dari kastil. Aura mereka menekan langit dan bumi. Mereka duduk bersila, membentuk formasi surgawi, dan mulai membentuk segel secara bersamaan. Energi spiritual surgawi meledak dari tubuh mereka dan menyatu di udara. Perlahan, bayangan raksasa muncul di langit dan berubah menjadi pria paruh baya berjubah hijau, memegang pedang panjang berwarna hijau. Tekanan yang menyerupai kehendak langit menyebar ke segala arah. Semua kultivator di sekitar berlutut. "Kami memberi hormat kepada Kaisar Langit." Tawa sombong terdengar dari dalam kastil. "Aku berasal dari alam surgawi. Semua mantraku adalah mantra surgawi sejati. Wang Lin, pergilah sekarang jika kau ingin hidup." Namun Wang Lin hanya menatap sosok itu dengan mata dingin. Ia mengangkat tangan kanannya, langit langsung menggelap, dan sungai dunia bawah turun dari kehampaan, mengalir dan berputar di sekelilingnya, sebelum menghantam bayangan Kaisar Langit. Energi surgawi dari 8 penjaga meledak seperti badai dan diserap oleh bayangan itu. Tatapannya menjadi semakin hidup.
pedang hijau terangkat menuju ke arah Wang Lin. Pupil mata Wang Lin menyempit, bukan karena serangan itu terlihat kuat, melainkan karena ia merasakan ancaman terhadap jiwa asalnya. Perasaan ini mengingatkannya pada pembelahan ilahi. Namun, Wang Lin tidak mundur, ia justru melangkah maju. Saat langkahnya setengah mendarat, 8 penjaga surgawi itu tiba-tiba batuk darah. Seluruh energi hidup dan energi surgawi mereka terkuras dan diserap oleh bayangan Kaisar Langit. Ketika kaki Wang Lin akhirnya menyentuh tanah, sungai dunia bawah bergemuruh. Bayangan Kaisar Langit bergetar hebat, lalu hancur berkeping-keping. 8 penjaga surgawi roboh dan terseret ke dalam sungai dunia bawah. Mereka tak pernah bisa melarikan diri. Wang Lin menangkap 8 pecahan giok dan menyimpannya. Raungan marah mengguncang kastil. Energi spiritual surgawi murni meledak keluar dan menghantam Wang Lin. Namun, sungai dunia bawah menjulang seperti pilar langit, menelan serangan itu sepenuhnya. Aktifkan, ucap Wang Lin pelan. Sungai dunia bawah berubah menjadi pusaran raksasa dan menyapu seluruh area. Kastil putih runtuh dengan suara gemuruh yang mengguncang negeri. Lelaki tua itu melesat keluar, wajahnya dipenuhi amarah. Wang Lin, kau memaksaku. Tanpa berkata apapun, Wang Lin menunjuk ke depan. Jari maut melesat. Lelaki tua itu dengan panik memuntahkan energi surgawi dan menetralkannya. Namun kali ini, ia benar-benar terdesak. Dengan raungan putus asa, ia mengeluarkan giok biru, benih surgawi. Giok itu pecah menjadi ribuan benang biru yang menari di udara. Ketakutan terpancar di wajah para kultivator. Namun, mata Wang Lin justru berbinar. Berikan makan binatang surgawi. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Kau tahu, tanpa ragu, Wang Lin menepuk tas penyimpanannya, bendera jiwa muncul dan ia mengibaskannya. Raungan mengguncang langit, jiwa Qilin muncul. Meskipun hanya jiwa, auranya tetap mengerikan. Mata Qilin memancarkan cahaya emas, menatap ribuan benang biru itu seperti predator kelaparan yang akhirnya menemukan makanannya. Saat Qilin surgawi dilepaskan Wang Lin, lelaki tua bertubuh pendek itu langsung terkejut. Begitu tatapan Qilin tertuju padanya, hatinya bergetar hebat. Semua makhluk surgawi di langit langsung gemetar seolah bertemu musuh alami mereka. Jeritan tajam terdengar di udara saat mereka berbalik dan melarikan diri tanpa ragu. Di darat, para kultivator pun ikut merasakan penderitaan luar biasa. Tubuh mereka bergetar hebat, dan garis-garis hijau perlahan muncul di kepala mereka. Lalu, mengembun menjadi titik-titik hijau yang aneh. Melihat mangsanya hendak kabur, Qilin menghembuskan gas tak kasat mata dari hidungnya. Gas itu menyebar seperti raungan dan mengandung kekuatan misterius. Seketika, para pemakan binatang surgawi berhenti melarikan diri dan membeku ketakutan. Qilin lalu mendekat dan menghisap makanan binatang surgawi itu satu persatu, mengubahnya menjadi energi murni. Setelah selesai, ia menjilat bibirnya dan menatap titik-titik hijau di kepala para kultivator. Jelas, ia masih belum kenyang. Pemandangan ini membuat lelaki tua bertubuh pendek itu benar-benar tercengang. Ekspresinya berubah muram. Dengan cepat, ia mengeluarkan sebuah kuas dari tas penyimpanannya. Badan kuas itu bening, sementara ujungnya seputih salju, seolah belum pernah menyentuh tinta. Begitu muncul, kuas itu memancarkan aura keagungan yang bahkan membuat Qilin tertegun. Dengan wajah garang, lelaki tua itu berteriak kepada Wang Lin dan mengaku bahwa kuas tersebut adalah harta dari alam surgawi. Alat yang dahulu digunakannya untuk mencerahkan kultivator alam bawah. Ia memerintahkan Wang Lin untuk pergi, mengancam akan menyerang jika tidak menurutinya. Namun, Wang Lin tetap tenang. Ia memanggil kereta perang pembunuh dewa dan mengungkap fakta mengejutkan. Meskipun lelaki tua itu berada di tahap pertengahan ascendant, tubuhnya sama sekali seperti para penjaga surgawi, tidak memiliki energi asal sama sekali. Rahasia terbesar itu terbongkar. Dengan wajah memucat, lelaki tua itu memuntahkan darah dan mengayunkan kuasnya, menggambar sebuah simbol. Begitu simbol itu muncul, kekuatan dahsyat langsung menyebar ke segala arah. Untuk pertama kalinya, Wang Lin terkejut. Lalu keterkejutannya berubah menjadi kegembiraan luar biasa. Simbol itu sangat ia kenal. Simbol yang pernah ia lihat di luar gua. Simbol yang tak pernah berhasil ia aktifkan, meski sudah berkali-kali mencoba. Kini, simbol itu muncul dengan kekuatan nyata. Niat tempur Wang Lin meledak. Ia memanggil binatang petir dari kereta perang pembunuh dewa. Langit seketika dipenuhi kilat dan guntur. Binatang petir bertanduk perak muncul sambil meraung, mengguncang awan dan langit. Qilin pun ikut meraung.
mengguncang titik-titik hijau di tubuh para kultivator dan memangsanya sekaligus. Simbol dari kuas melesat ke arah Wang Lin, namun binatang petir melangkah maju. Hujan petir menghantam simbol itu tanpa henti, hingga kekuatannya melemah dan akhirnya runtuh. Lelaki tua itu gemetar ketakutan. Tanpa ragu, ia berbalik dan melarikan diri. Sejak awal, ia adalah sosok penakut yang memperoleh kekuatan ascendant dengan cara khusus. Menghadapi Wang Lin, kekuatannya benar-benar tak berarti. Wang Lin tak berniat membiarkannya kabur, bukan karena dendam, melainkan karena harta karun di tubuh lelaki tua itu. Di matanya, lelaki itu seperti peti harta berjalan. Pengejaran panjang pun dimulai. Lelaki tua itu menggunakan satu demi satu teknik pelarian aneh hingga 11 jenis berbeda, bahkan membuat Wang Lin terkejut. Namun tetap saja, Wang Lin terus mendekat. Dalam keputusasaan, lelaki tua itu melemparkan kuas surgawi ke kehampaan dan meningkatkan kecepatannya 100 kali lipat. Berharap Wang Lin berhenti mengejar, namun Wang Lin hanya memanggil Suli Guo dan mengirim pedang hitam ke kehampaan untuk mengejar kuas tersebut. Sementara dirinya terus memburu lelaki tua itu. Dengan putus asa, lelaki tua akhirnya mengeluarkan jaring penangkap surgawi, harta aneh yang bahkan sering menjebaknya sendiri. Dengan doa dan ketakutan, ia bersiap menggunakan jaring itu sebagai pilihan terakhir, berharap kali ini takdir berpihak padanya. Pria tua itu akhirnya berhenti berlari. Dengan wajah sedih, ia menggenggam jaring penangkap surgawi dan berdiri diam. Ia tahu betul, sebagai ascendant tingkat menengah yang kosong, hanya tinggal menunggu waktu sebelum Wang Lin menangkapnya. Menghadapi seorang yang memiliki dao sendiri dan naik ke tahap ascendant dengan kekuatan murni, pelarian hanyalah ilusi. Karena itu, ia memutuskan berjudi. Jika jaring penangkap surgawi sedang berkenan, Wang Lin bisa terjebak selama 3 hari. 3 hari itu cukup baginya untuk melarikan diri, atau bahkan mencoba memurnikan Wang Lin menjadi penjaga surgawi tingkat rendah. Pikiran tentang penjaga surgawi membuat hatinya terguncang. Selama ini, semua penjaga yang ia ciptakan selalu cacat. Giok misterius menyebutkan bahwa peluang keberhasilan sangat kecil, bahkan untuk kultivator ascendant. Namun, mereka yang memiliki dao sendiri memiliki peluang khusus. Dan Wang Lin tepat memenuhi syarat itu. Begitu Wang Lin muncul dari kehampaan, pria tua itu langsung berteriak dan melemparkan jaring penangkap surgawi. Dalam sekejap, jaring itu meluas tanpa batas. Cahaya hijau turun dari langit dan naik dari bumi, saling mendekat untuk menjebak target. Pria tua itu meraung histeris, berharap Wang Lin terikat. Namun, Wang Lin sudah waspada. Ia menyadari bahwa harta ini bukan harta biasa. Ia telah menyiapkan banyak teleportasi di bawah kakinya. Tapi, tepat saat ia hendak pergi, cahaya hijau itu tiba-tiba menyempit dengan kecepatan yang mengerikan. Sayangnya, targetnya bukan Wang Lin. Cahaya itu justru membungkus pria tua tersebut. Wajahnya pucat fasih, ia mundur sambil meratap, memohon agar jaring itu tidak mengikatnya. Api pelarian muncul dari tubuhnya, namun langsung padam. Mantra demi mantra ia aktifkan, semuanya gagal. Dalam keputusasaan, ia mengutuk jaring penangkap surgawi yang selalu mengkhianatinya. Akhirnya, cahaya hijau menghilang dan kembali menjadi jaring, mengikat pria tua itu sepenuhnya. Ia bahkan tak bisa menggerakkan jaringnya. Jaring itu dengan tenang menyerahkannya pada Wang Lin. Wang Lin terdiam. Selama lebih dari 700 hidupnya, ini adalah pertama kalinya ia melihat musuh ditangkap oleh harta milik sendiri. Bahkan ia tak tahu harus tertawa atau menangis. Namun satu hal pasti, ketakutannya terhadap jaring penangkap surgawi melonjak drastis. Pria tua itu masih berteriak marah, merasa dirinya paling dirugikan di dunia kultivasi. Dengan nada putus asa, ia pasrah pada nasibnya. Wang Lin pun membawa pria tua itu pergi. Saat kembali ke kastil, sebagian besar kultivator telah melarikan diri dan mendapatkan kembali kebebasan mereka. Namun, Sun Raunan tetap tinggal, menatap langit dengan ekspresi rumit. Wang Lin muncul dan menatap dingin mereka yang tersisa. Ia lalu meraih Sun Raunan dan pergi. Dalam perjalanannya, Sun Raunan menuduh Wang Lin ingin menjadikannya tunggu kultivasi. Wang Lin hanya menatapnya dengan dingin dan berkata bahwa ia bahkan tidak layak menjadi tungku. Wang Lin lalu membawa Sun Raunan pada Sun Yunsan. Di sana, ia memanggil Kilin dan sepenuhnya menghapus benih-benih hijau dari tubuh mereka. Setelah itu, Wang Lin berpamitan dan meninggalkan mereka tanpa mencampuri urusan keluarga itu. Akhirnya,
Wang Lin kembali ke menara suku pemurnian jiwa. Ia melemparkan pria tua itu ke tanah dan memanggil 3 pedang berharga. Aura dingin menyelimuti ruangan saat formasi pedang 3 bakat diaktifkan. Dengan suara tenang, namun penuh ancaman, Wang Lin memperingatkan pria tua itu agar tidak bergerak. Lalu dengan mata menyala tajam, ia menuntut satu hal, identitas aslinya. Jika tidak, Wang Lin tak segan melakukan pencarian jiwa dan memusnahkan keberadaannya selamanya. Tubuh lelaki tua bertubuh pendek itu gemetar hebat. Namun, ia masih memaksa diri menegakkan kepala. Dengan mata melotot, ia berteriak bahwa dirinya adalah seorang dewa dan menuntut Wang Lin untuk menghormatinya. Wang Lin bahkan tidak menunggu ucapannya selesai. Ia mengangkat tangan kanannya. Cahaya samar berkumpul di telapak tangannya, mantra pencarian jiwa. Tanpa ragu, ia menempelkannya ke kepala lelaki tua itu. Jeritan ketakutan menggema di menara. Terikat oleh jaring penangkap surgawi, lelaki tua itu sama sekali tidak bisa melawan. Ketika Wang Lin hendak menekan lebih dalam, tiba-tiba ekspresinya berubah. Di luar menara, awan hitam terbelah. Suara nyanyian pedang mengguncang langit. Pedang hitam melesat masuk, membawa Su Liguo yang dengan wajah sumringah memegang kuas surgawi. Dengan bangga, Su Liguo menyerahkan kuas itu kepada Wang Lin. Begitu kuas menyentuh tangan Wang Lin, energi spiritual surgawi langsung berputar di dalamnya. Tekanan keagungan yang kuat menyebar, Wang Lin menutup mata dan menyalurkan energi spiritual surgawi ke dalam kuas. Cahaya keemasan pun meledak. Menara bersinar seolah terbuat dari emas cair. Dari kejauhan, seluruh suku pemurnian jiwa berlutut dan bersujud. Cahaya keemasan ini jauh melampaui apa yang pernah dikeluarkan lelaki tua itu sebelumnya. Perbedaannya seperti matahari dan kunang-kunang. Lelaki tua itu masih mencoba menyangkal, hingga Wang Lin membuka mata dan melukis satu goresan di udara. Simbol satu goresan muncul, lalu goresan kedua, dan akhirnya goresan ketiga. Simbol 3 goresan bersinar seperti matahari kecil, memancarkan kesempurnaan dan keagungan. Energi spiritual surgawi Wang Lin secara otomatis terserap ke dalam simbol itu. Cahaya keemasan menyebar, menelan langit dan bumi, menghapus awan hitam bendera jiwa, dan memperlihatkan langit biru jernih. Aura surgawi menyelimuti Wang Lin. Jubah putihnya berkibar tanpa angin. Ia tampak seperti dewa sejati yang menggenggam daun surga di tangannya. Su Liguo terpaku ketakutan. Lelaki tua itu gemetar hebat, menatap Wang Lin dengan kengerian tak tersembunyikan, dan berteriak, "Kaisar Langit!" Wang Lin menghilangkan simbol itu dan menatap lelaki tua tersebut dengan pandangan setajam petir. Dengan suara iblis surgawi, ia memerintahkan, "Sekarang katakan identitasmu." Tak mampu melawan, lelaki tua itu akhirnya mengaku. Namanya Huang Yu, dari sekte pemurnian bulu. Ia melarikan diri ke tanah roh iblis karena dikejar musuh dan memperoleh benih surgawi serta harta surgawi secara tidak sengaja dari sebuah gua kuno. Ia juga mengaku pernah memperoleh 2 tas penyimpanan, satu berisi jaring penangkap surgawi dan giok, satu lagi dicuri oleh sepasang kultivator misterius. Wang Lin lalu menanyakan giok tersebut. Huang Yu menjelaskan bahwa giok itu mencatat cara menggunakan harta surgawi, mantra surgawi, serta metode menciptakan penjaga surgawi. Namun, dengan batasan yang belum sepenuhnya bisa dibuka. Setelah menyegel jiwa Huang Yu, Wang Lin menunggu 3 hari hingga jaring penangkap surgawi melepaskan ikatannya. Begitu jaring kembali ke bentuk asalnya, Wang Lin langsung memeriksa semua tas penyimpanan milik Huang Yu. Akhirnya, ia menemukan sebuah tas biasa berisi banyak giok. Salah satunya membuat jantung Wang Lin berdegup kencang. Giok itu terbuat dari material yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Hangat dan aneh. Ketika indera ilahinya masuk, ekspresi Wang Lin berubah drastis. Giok itu mencatat 3 harta surgawi dan 1 mantra surgawi sejati. Di akhir giok terukir pesan, "Qinzhuang putraku, ini adalah hadiah dariku. Ketiga harta surgawi ini kubuat sendiri. Adapun mantra surgawi ini, meski bukan tingkat tinggi, aku yakin kau akan menyukainya."
Oke, itu tadi pembahasan kita kali ini. Kalau kamu suka, jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, biar Mimin semangat bikin videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di video Andai Channel selanjutnya ya. Bye-bye.